Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kiranya kasih setia yang berasal dari Tuhan terus memenuhi kehidupan kita hari lepas hari, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari di pagi hari ini kembali kita hadir, kembali akan rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang kembali menguatkan dan meneguhkan kita melewati hari ini. Lewat doa kita mulai perenungan firman Tuhan. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi yang Tuhan beri, karena sekali lagi kami yakin percaya tangan kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Tolong jaga pelihara, sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenalkah Bapak Ibu dengan istilah plot twist? Mungkin kita jarang mendengarkan kata itu, tetapi bagi Bapak Ibu yang suka film detektif pernah melihat skenario itu, bukan? Dikira baik, ternyata pelaku kejahatannya adalah dia. Dikira jahat, ternyata si muka buruk itulah yang menyelamatkan pemeran utama. Itulah plot twist, tidak tertebak, tidak terduga, sehingga penonton harus menantikan akhir film yang kadang menyenangkan, kadang mengharukan, dan kadang juga menyebalkan. Nyatanya dalam kehidupan kita sering bertemu dengan plot twist itu, bukan? Misalnya saja muka Rambo hati Rinto. Dikira nggak akan akrab, ternyata karib sampai sekarang. Pinjem uang buat nerusin live, ternyata lifestyle yang dilanjutin. Plot twist tidak tertebak. Tapi bagaimana relasi kita dengan Allah? Adakah plot twist di dalam relasi kita di hadapan Tuhan? Mari di pagi hari ini dengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Hosea 2 ayatnya yang ke-7. Hosea 2 ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan, tetapi dia tidak insyaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang barusan kita dengar merupakan kegeraman Allah kepada umat yang terang-terangan berselingkuh di hadapannya. Perhatikan kata tetapi yang dilihat di ayat 6 kita temukan umat itu mengejar para kekasihnya, tidak mencapainya, dan pulang kepada suaminya dengan putus asa karena tidak ada pilihan lain selain kembali kepada sang suami. Apakah umat itu bertobat? Ayat yang ke-7 barusan Bapak Ibu baca ataupun dengarkan menunjukkan umat itu tidak insyaf. Umat itu merasa dirinya baik-baik saja sehingga melihat Allah hanya pemberi berkat, hanya belenggu kehidupan, sehingga menggunakan segala kekayaan, kemurahan, berkat yang Allah berikan bukan untuk memuliakannya, tetapi membuat patung Baal sang kekasih hidup mereka. Sedih bukan? Berkat yang Allah sediakan, kemurahan yang ditunjukkan, kekayaan yang dilimpahkan hanya digunakan untuk memuaskan kepentingan mereka sendiri. Bapak Ibu berpikir bahwa inilah plot twist, ternyata tidak. Plot twistnya adalah Allah tetap mengasihi, Allah tetap menanti, Allah tetap setia di dalam kehidupan umatnya. Di tengah hukuman yang ia berikan, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk memusnahkan, tetapi ia rindu umat itu belajar bahwa berkat yang mereka harus miliki bukan kemudahan yang menyenangkan, tetapi kepekaan akan kasih Allah dan kesediaannya selalu hadir di tengah kelemahan umat. Pengharapan itu ada kala umat memiliki kepekaan akan Allah yang mengasihi dan selalu hadir di dalam kehidupannya. Jadi bagaimana dengan kita? Apa alasan kita berharap kepadanya? Adakah kita sama seperti bangsa Israel yang menantikan berkat Tuhan untuk memuaskan keinginan kita sendiri? Atau kita merasa puas karena hidup kita bersama dengan Tuhan yang mengasihi dan setia itu? Lihat bagaimana kehidupan itu diisi. Apakah dengan keluhan atau dengan pujian? Kiranya kasih setia Allah, kiranya kesadaran dan kepekaan akan kehadirannya,
kita rasakan, sehingga kehidupan bukan diisi dengan keluhan, kekhawatiran, kemarahan, tetapi diisi dengan pujian, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik di dalam kehidupan kita. Lewat doa, kita mau nyatakan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan menguatkan, kiranya Tuhan mengoreksi, kiranya Tuhan mengisi kehidupan untuk semakin serupa dengannya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Di tengah kelemahan, di tengah kedegilan, bahkan di tengah keberdosaan, lewat firman Tuhan, kembali kami dikoreksi, kembali kami dibenarkan bahwa kami memiliki Allah yang mengasihi dan setia dalam hidup kami. Tolong Tuhan di tengah pergumulan, di tengah kesulitan, tantangan kehidupan yang Tuhan berikan, bukan membuat kami lari dari Engkau, tetapi mau semakin mengandalkan, bahkan merasakan kecukupan di dalam nama Tuhan. Tolong kami Tuhan yang lemah, yang terbatas, sehingga kami kembali merasakan sukacita dan pengharapan yang berasal dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang begitu mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan ini bersama dengan Allah yang mengasihi dan setia, sehingga kehidupan kita berpengharapan di hadapannya. Soli Deo Gloria.